Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana, stambuk A2118084. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan, terkhusus pada kelompok vertebrata. Sistem pernapasan mamalia. Sistem pernapasan pada mamalia mirip seperti sistem pernapasan manusia, karena manusia juga termasuk mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Hewan yang termasuk hewan mamalia merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya seperti lumba-lumba, paus, sapi, anjing, kucing, dan lainnya. Secara umum, hewan mamalia melakukan proses pernapasan melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru, yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Proses pernapasan pada hewan mamalia. Ketika hewan mamalia mengeluarkan napas, otot diafragma akan melemas dan kembali ke posisi semula. Kemudian, otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi dari otot perut, sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung sehingga membuat paru-paru mengecil. Fase ini disebut dengan fase ekspirasi. Ketika hewan mamalia menghirup napas, otot diafragma akan berkontraksi. Kemudian, otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada berkurang. Udara yang dihirup melalui hidung masuk ke dalam paru-paru, sehingga membuat paru-paru mengembang. Fase ini disebut dengan fase inspirasi. Sistem pernapasan ikan. Ikan mempunyai alat pernapasan insang. Biasanya berjumlah 4 pasang. Letaknya berada di sisi kiri, kanan, kepala ikan, dan juga ada di bagian kepala. Insang mempunyai lembaran yang diselubungi dengan jaringan epitel yang mengandung jaringan-jaringan pembuluh darah kapiler. Insang terdiri dari filamen-filamen yang langsung terhubung pada air dan didesain agar air dapat terus masuk dan mengalirkan air. Selain insang, ada jenis ikan yang bernapas menggunakan paru-paru. Selain itu, insang terdiri dari gil filamen atau lembaran insang terstruktur dan memiliki permukaan yang luas untuk menyerap oksigen. Transfer gas pernapasan pada ikan dilakukan melalui epitel khusus, yakni lamela dan filamen insang yang bernama epithelium respiratorik. Epithelium respiratorik ini sangat tipis dan ukurannya menyesuaikan. Pada ikan, biasanya memiliki 4 lembar insang pada sisi tubuh, ikan hiu dan pari 5 insang. Ikan melakukan sistem pernapasan dengan membuka dan menutup mulutnya, sekaligus bergantian membuka dan menutup insangnya. Ketika mulut ikan terbuka, air akan masuk ke dalam rongga mulut ikan dan insang akan menutup. Hal ini membuat oksigen yang larut ke dalam air akan masuk secara difusi ke dalam pembuluh kapiler. Dan sebaliknya, saat mulut ikan tertutup, insang akan terbuka. Hal ini menyebabkan air beserta karbon dioksida keluar melalui lembaran-lembaran insang. Proses ekspirasi pernapasan ikan adalah proses pengikatan oksigen dan air sekaligus pelepasan karbon dioksida. Setelah rongga mulut ikan penuh terisi oleh air, celah mulut akan tertutup dan insang akan terbuka. Kemudian, air akan didorong melewati lembaran insang, sehingga terjadilah proses pertukaran gas. Darah yang berada di dalam pembuluh kapiler insang akan mengeluarkan karbon dioksida, mengikat oksigen dan air. Fase inspirasi pernapasan ikan adalah saat air masuk melalui rongga mulut. Diawali dengan celah mulut pada ikan yang menutup. Tetapi karena penutup insang menyimpang dan celah belakangnya tertutup selaput, maka rongga mulut membesar. Keadaan ini membuat tekanan dalam rongga mulut akan lebih kecil daripada tekanan di luar,
sehingga mulut ikan akan terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulut. Sistem pernafasan Aves. Hewan yang termasuk ke dalam spesies Aves ini diantaranya adalah hewan unggas semacam berbagai jenis burung. Alat pernapasan yang dimiliki oleh Aves adalah 2 lubang hidung, paru-paru yang terhubung dengan kantong udara, trakea atau batang tenggorok, faring yang akan menghubungkan rongga mulut dengan trakea, kantong udara atau pundi-pundi udara, depan dan belakang. Kantong udara termasuk alat pernapasan juga. Betul sekali. Karena kantong udara memiliki fungsi sebagai alat pernapasan saat terbang. Selain itu juga dapat membantu memperbesar ruang siring sehingga memperkeras suara, mengatur berat jenis tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Fase ekspirasi. Ketika terbang, terjadi pada waktu sayap diturunkan. Kantung udara pangkal lengan mengempis sampai kantung udara dada mengembang dan mendorong udara keluar sampai terjadi pergantian udara. Secara umum, sistem pernapasan pada hewan Aves terbagi menjadi 2, yakni pada saat terbang dan pada saat tidak terbang. Ketika sedang terbang, fase ekspirasi terjadi pada waktu sayap diturunkan, kantung udara pangkal lengan mengempis sampai kantung udara dada mengembang dan mendorong udara keluar sampai terjadi pergantian udara. Fase inspirasi terjadi pada waktu sayap diangkat, kantung udara pangkal lengan mengembang hingga udara masuk ke kantung udara perut, lalu udara dialirkan ke dalam kantung udara sampai darah mampu mengambil oksigen dari paru-paru. Ketika sedang tidak terbang, fase ekspirasi terjadi saat melemasnya rongga dada. Hal ini akan membuat tekanan pada paru-paru meningkat, sehingga menyebabkan udara keluar dari paru-paru menuju sistem pernapasan. Fase ekspirasi terjadi pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada akan membesar. Hal ini menyebabkan udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sebagian dari udara akan diteruskan melalui pundi-pundi udara. Sistem pernapasan amfibi. Amfibi umumnya dikenal dengan hewan yang hidup di 2 wilayah, yaitu di darat dan di air. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada hewan amfibi berupa paru-paru, kulit, maupun insang. Contohnya adalah katak. Pada saat katak berupa larva, maka katak akan bernapas dengan menggunakan insang luar. Sedangkan ketika sedang masih berupa berudu, bernapas dengan menggunakan insang dalam. Sedangkan ketika katak telah tumbuh dewasa, katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Yang perlu kita ketahui bahwa katak dewasa memiliki 2 buah kantung dinding tipis yang juga elastis, yang banyak mengandung kapiler darah. Kedua kantung paru-paru ini biasanya saling berhubungan dengan bronkus pendek. Ketika bernafas, terjadi proses penambahan udara saat otot rahang bawah katak sedang mengendur. Sedangkan otot sternohyoideus mengalami kontraksi sehingga udara dapat masuk ke rongga mulut. Setelah melalui rongga mulut, maka udara akan masuk menuju paru-paru dan akan terjadi proses pertukaran gas. Fase ekspirasi. Otot hyoideus dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara pun dapat keluar dari paru-paru. Sistem pernapasan reptil. Hewan yang termasuk reptil salah satunya adalah ular. Alat pernapasan ular yaitu paru-paru. Ular bernapas melalui beberapa organ penting dimulai dari trakea, bronkus, kantong udara, dan akhirnya paru-paru. Sistem pernapasan pada hewan reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves, dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Contoh lainnya dari hewan reptil adalah
kadal, buaya, kura-kura, dan sebagainya. Secara umum, proses respirasi dari hewan reptil ketika melakukan fase inspirasi dan ekspirasi sangat identik dengan proses pernafasan yang terjadi pada hewan mamalia. Saat proses inspirasi, tulang rusuk akan terangkat dan merenggang sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin besar. Membesarnya volume rongga darah membuat udara luar masuk ke paru-paru. Saat fase ekspirasi, tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi, sehingga volume rongga darah pun pastinya akan semakin mengecil. Hal ini membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Khusus hewan reptil yang juga dapat hidup di air, semisal buaya, maka akan terdapat kantung pada lubang hidung, batang tenggorok, dan kerongkongan mereka sehingga ketika buaya menyelam ke dalam air tersebut tidak dapat memasuki saluran pernapasan ataupun sistem pencernaan buaya. Pada kura-kura, proses pernapasan dilakukan oleh paru-paru yang dibantu oleh semacam lapisan kulit tipis dengan banyak kapiler darah di sekitar daerah kloaka. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.